Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini kita sudah masuk ke tema 1, subtema 2, pembelajaran kelima nggih anak-anak. Nggih, tolong buka buku paket kalian di halaman 83. Nggih, di sini ada gambar ya, mari kita amati. Ya, ada Udin waktu kecil dan Udin waktu sudah besar ya. Nah, saat kecil Udin menggunakan sepeda roda 3 ya. Nah, dia masih kecil, belum bisa menahan keseimbangan ya, masih memakai roda 3, kayuhannya juga masih pelan ya. Nah, sedangkan gambar kedua yang ini ya, itu Udin sudah besar ya, bisa menggunakan roda 2 dengan lancar ya. Dia lebih kuat ya, badannya lebih tinggi, bisa menjaga keseimbangannya. Rajin berolahraga sepeda membuat kaki Udin menjadi lebih kuat dan badannya lebih tinggi. Oke. Sedangkan gambar kedua di sini ada Edo ya. Dia hanya dapat menendang bola saat kecil. Sekarang Edo sudah menjadi pemain bola yang hebat. Rajin berolahraga membuat badan itu menjadi lebih kuat dan lebih tinggi. Nggak hanya menendang bola, tapi dia juga mau mengetahui permainan, cara bermain sepak bola itu seperti apa. Ini menandakan bahwa Edo dan Udin itu dia tumbuh dan berkembang. Nggak cuma tumbuh dari tinggi badan, kekuatan, tapi dia otaknya juga berkembang untuk berpikir lebih banyak lagi. Udin suka bermain sepak bola, Udin suka bermain sepeda, itu suka bermain bola. Meskipun olahraga kesukaan mereka berbeda, tetapi mereka tetap rukun. Mereka saling menghargai perbedaan. Jadi menghargai perbedaan itu agar kita tetap rukun. Kita harus memahami setiap orang itu punya kesukaan masing-masing. Ya, tidak semua orang itu harus sama dengan kita. Nah, di sini gambar selanjutnya, Siti sedang berolahraga lari di pagi hari. Nah, sedangkan gambar kedua, Dayu senang olahraga renang. Nah, Lani senang bermain lompat tali. Olahraga kesukaan mereka berbeda-beda juga. Ya, walaupun kesukaan mereka berbeda, namun mereka tetap rukun bermain bersama. Ya, dengan menghargai perbedaan tadi, nah, kita bisa hidup rukun, hidup tentram, Nah, dengan hidup rukun kita juga bisa bekerja sama dengan baik, ya. Nah, sehingga jika kita bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah, itu akan cepat selesai, Nah, mereka juga saling membantu jika melihat teman yang mengalami kesulitan. Mereka saling menghibur pada saat sedih. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka selalu bekerja sama, ya. Ya, intinya hidup rukun, banyak sekali manfaatnya anak-anak. Kamu bisa bekerja sama dengan semua orang, bisa saling melengkapi, ya. Nah, agar terjadi hidup rukun, ya kita harus saling menghargai, menerima perbedaan yang ada, Nah, di sini anak-anak coba kalian kerjakan di halaman 85. Ada 3 soal. Soal pertama, mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Ayo coba dengan kesukaan masing-masing, kenapa sih kita harus menghargai perbedaan tersebut? Nah, soal nomor 2, apa saja manfaat yang akan kita rasakan jika hidup rukun? Nah, apa yo coba manfaatnya kalau kamu hidup rukun dengan temanmu, tidak terjadi eh, permasalahan, tidak bertengkar. Apa manfaatnya? Ayo. Nah, 3, mengapa kita perlu bekerja sama? Yo, kenapa sih dalam menyelesaikan suatu masalah atau pekerjaan kita harus bekerja sama dengan orang lain? Ingatkah kalian bahwa kita itu makhluk sosial? Bukan makhluk individu. Coba kalian kerjakan nanti di buku tugas kalian. Nah, selanjutnya anak-anak, apakah kamu dan teman-teman selalu hidup rukun? Semoga kalian hidup rukun, tidak pernah bertengkar ya. Apakah kamu dan teman-temanmu memiliki kesukaan olahraga? Nah, coba sekarang karena kita itu masih dalam masa pandemi, tidak boleh keluar, Nah, coba tanyakan ini kepada anggota keluargamu, siapa sih namanya,
ayah, ibu, kakak, adik, dan tanyakan tentang olahraga kesukaan mereka. Terus kalau olahraga kesukaanmu itu apa, anak-anak? Nah, coba kalian ceritakan olahraga kesukaanmu dan manfaatnya terhadap tubuhmu di depan orang tuamu, nggih. Intinya olahraga dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Olahraga dapat membuat tubuh sehat. Tubuh yang sehat juga tidak mudah sakit. Nah, dengan tubuh yang sehat kita dapat tumbuh dengan baik. Rekreasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan rekreasi bersama teman, guru, atau keluarga, kita semua menjadi lebih santai, memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap segar. Ya, jadi tubuh kita itu juga butuh istirahat. Mungkin waktu belajar, seperti kalau di sekolahan, kalian pasti ada waktu istirahatnya, ya. Setiap berapa jam, kalian diberikan waktu istirahat pertama, istirahat kedua, itu untuk merefresh tubuh kalian biar tetap segar, biar tidak stres mikir belajar terus. Waktu pembelajaran di rumah, kalian bisa bekerja sama dengan orang tua, janji ada waktu istirahatnya, waktu pembelajarannya jam berapa sampai jam berapa, diselingi dengan waktu istirahat jika kalian capek. Belajar itu yang penting menyenangkan, anak-anak. Yang penting kamu bisa mendapatkan ilmu yang kamu pelajari, bukan yang penting mengerjakan tugas sampai selesai. Seperti itu ya. Di tempat rekreasi biasanya dapat kita temui penjual tiket masuk dan para pedagang asongan. Pedagang asongan itu yang jualan itu. Mereka bisa bawa sepeda, bawa gerobak, harga tiket masuk dan harga barang atau makanan biasanya ada yang ribuan, puluhan ribuan, bahkan ratus ribuan. Ini tempat rekreasi. Gambarnya, sedang berrekreasi. Kamu tentu pernah melakukan jual beli di tempat rekreasi. Salah satu pengetahuan yang diperlukan dalam jual beli adalah pengurangan, anak-anak. Selanjutnya, coba mari kita pelajari pengurangan dengan bilangan ribuan. Seperti penjumlahan, pengurangan itu kita juga harus memahami nilai tempat, ya. Nilai tempat masing-masing. Hal yang paling kecil itu nilai tempat satuan. Ini nilai tempat satuan, dan ini puluhan, ini ratusan, ini ribuan. Pengurangan dilakukan dengan nilai tempat yang paling kecil dahulu. 8 dikurangi 4, hasilnya 4. Setelah satuan masuk ke puluhan, sini 7 kurangi 2 hasilnya 7 kurangi 5 hasilnya 2. Ratusan 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Dan terakhir yang ribuan, 5 kurangi 1 hasilnya 4. Jadi 5478 dikurangi 1254 itu hasilnya 4224. Ini namanya pengurangan tanpa teknik meminjam, karena semua langsung dikurangkan bisa. Setelah itu ada pengurangan dengan teknik meminjam. Sebentar, ini contohnya. 4249 dikurangi 1926. Seperti tadi kita akan mengurangkan dari satuannya dahulu. 9 dikurangi 6, hasilnya 3. Langsung ke puluhannya, 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Selanjutnya ke tempat ratusan, 2 kurangi 9. Kan ini tidak bisa, anak-anak. 2 dikurangi 9 ini tidak bisa. Bagaimana caranya? 2 ini meminjam 1 dari 4.
2 ini meminjam 1 dari 4. Jadi kalau Pak Irfan tuliskan seperti ini, 4, 2, 4, 9 dikurangi 1, 9, 2, 6 dikurangkan nggih. 9 kurangi 6, jadi nilai satuannya dulu, yaitu hasilnya 3. Terus nilai tempat puluhan 4 kurangi 2 hasilnya 2. Nah, terus 2 kurangi 9 itu kan tidak bisa ya, karena 2 lebih kecil daripada 9. Maka 2 meminjam dari 4 ya. Sebentar Pak. Nah, 2 meminjam 1 dari 4, hasilnya menjadi 12. Nah, 4 ini kita coret karena dipinjam 1, 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Oke. Nah, setelah itu 12 dikurangi 9, hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya 3. Oke. Nah, tinggal 3 kurangi 1, hasilnya 2. Nah, ini dengan teknik meminjam. Jadi 4249 dikurangi 1926 hasilnya 2323. Seperti itu. Mungkin dengan contoh soal yang lain nggih, Pak Irfan akan kasih contoh soal lagi. Ini yang kita akan Pak Irfan kasih contoh berapa ya? 5.325 dikurangi 2451 dikurangi benar. Ini dikurangi ya anak-anak. 5 kurangi 1, kita ke satuannya dulu. 5 kurangi 1 hasilnya 4. Terus ke nilai tempat puluhan, 2 kurangi 5. Karena 2 kurangi 5 tidak bisa, makanya 2 meminjam dari 3. Nah, 3 kita coret, dipinjam 1 kan tinggal 2. 1 yang kedua itu tinggal jadi 12. Satunya di tempat puluhan. 12 kurangi 5 hasilnya 7. Nah, terus kita ke tempat ratusan tadi, karena 3 sudah dipinjam 1, tinggal 2. Nah, tinggal 2 kurangi 4, sama-sama nilai ratusan. 2 dikurangi 4 juga tidak bisa, maka meminjam dari 5. 5 dipinjam 1 menjadi 4. Satunya dikasih tempat puluhan pada 2 tadi. 12 kurangi 4 itu hasilnya 8. 4 dikurangi 2, terakhir ke nilai ribuannya 4 kurangi 2 hasilnya 2. Jadi 5.325 dikurangi 2.451 hasilnya 2.874. Seperti itu. Ini sekian materi dari Pak Irfan. Tugas kalian nanti mengerjakan ini nggih anak-anak. Kalau masih belum jelas bisa ditanyakan Pak Irfan. Pak Irfan kemungkinan akan menjelaskan lagi nggih. Mohon maaf karena respon Pak Irfan untuk tugas yang kalian kumpulkan agak lambat nggih. Karena Pak Irfan baru sakit. Jaga kesehatan kalian selalu nggih. Ini pengalaman dari Pak Irfan. Ternyata nggih, walaupun sudah menjaga masih ada kemungkinan ya terkena. Jadi lebih penting kalian untuk menjaga sistem imun kalian dengan makan makanan yang sehat, juga berjemur, dan jangan lupa jaga kontak dengan orang lain, patuhi protokol kesehatan. Kita tidak tahu virus itu dari mana ya.
Terkadang namanya orang tidak tahu bisa terkena seperti Pak Irfan ini. Pak Irfan sudah merasakan sakitnya ya. Semoga kalian tidak terkena ya. Untuk itu dengarkan pesan Pak Irfan tadi untuk mematuhi protokol kesehatan dan juga menjaga sistem imun kalian. Oke, sekian dari Pak Irfan. Bila ada salah kata, Pak Irfan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.